Ya, terima kasih Mas Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada hari ini setelah direncanakan beberapa minggu yang lalu dan tertunda sekitar 2 minggu, akhirnya hari ini kita bisa berkumpul di sini di UIN Jakarta ya untuk berdiskusi, mendengarkan beberapa hal yang mendesak dalam penyelenggaraan negara kita di Indonesia ini. Jadi untuk itu saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman penyelenggara. Mudah-mudahan acara ini sukses dan mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya mulai dengan judul. Jadi judulnya itu ada bicara reformasi yang tertunda, tapi isunya adalah pertama kita menagih janji terutama kepada Presiden Prabowo tentang pemberantasan korupsi. Kemudian juga fakta bahwa selama 10 tahun itu sudah begitu banyak fakta-fakta yang mengarah kepada beberapa oknum orang, katakanlah Joko Widodo itu sebagai pengkhianat negara, ada juga Luhut. Jadi ini 2 isu besar, jadi ada korupsi, ada pengkhianat negara. Yang faktanya, ini sebetulnya kenapa kita angkat isu ini, karena bicara korupsi, saya kira lebih dari 10 kali Pak Prabowo itu kalau pidato sejak Oktober 2024 sampai terakhir misalnya di Hari Guru ya, itu bicara tentang ingin memberantas korupsi, tapi dalam praktek itu tidak terjadi. Beberapa contoh misalnya mau memberantas korupsi yang sudah sangat nyata, ada kejahatan pada proyek WUS. Ruginya negara saja itu ya dibanding tawaran dari Jepang itu sekitar 73 triliun. Belum lagi nanti ada tanah negara yang dijual kepada proyek WUS ini, padahal ini punya negara yang mestinya bisa dikonversi menjadi pemilikan misalnya. Jadi tanah negara itu dikorupsi juga. Jadi sedikit soal WUS, ternyata sikap Prabowo itu adalah akan menanggung tentang beban keuangan WUS ini sampai sekitar 60 tahun sambil nanti dikompensasi dengan adanya perpanjangan proyek dari Surabaya, dari Jakarta ke Surabaya misalnya. Tapi koruptornya itu kalau mau ditangkap, ditelusuri, diselidiki, disidik itu bisa, cuma tidak dilakukan itu gitu ya. Kemudian juga kita bicara proyek-proyek lain yang memang pada dasarnya itu ada pengkhianat negaranya. Misalnya yang terakhir itu di Morowali, ada kedaulatan negara yang dikangkangi oleh yang namanya konglomerat bekerja sama dengan investor Cina dan negara Cina, sehingga ada bandara yang bisa bebas tanpa imigrasi, tanpa bea cukai di Morowali dan berlangsung lebih dari 4 tahun. Dan itu bisa dengan bebas orang-orang asing itu masuk ya, keluar masuk, dan juga barang-barang hasil dari smelter yang ada di Morowali dan mungkin juga di sekitar Sulawesi Tengah, Sulawesi Tenggara dan Maluku. Nah, kemudian juga ada negara dalam negara di PIK 2. Itu saya kira pidato Prabowo bulan Oktober menyinggung soal adanya negara PIK 2 di dalam NKRI yang ada di Banten. Nah, tapi faktanya ini kan pengkhianat negaranya ada Jokowi, ada di sana misalnya Agwan, ada Salim, ada Erlangga Hartarto, itu tidak di follow up, diproses secara hukum. Nah, jadi dengan itu, dengan beberapa contoh ini mungkin tidak terlalu banyak, tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi contoh-contoh ini sudah bisa menunjukkan bahwa yang ada adalah hanya omon-omon, memberantas korupsi dan memberantas pengkhianat negara. Nah, kenapa bisa begitu? Karena memang yang namanya Jokowi, Parcok, Geng Solo itu masih berkuasa. Sehingga seandainya pun berulang-ulang, ya lebih dari 3 kali Prabowo mengatakan dia tidak di bawah kendali Jokowi, tapi dari fakta penyelenggara negara ini bisa kita yakini bahwa dia memang berada di bawah kendali Jokowi. Salah satu contoh misalnya tanggal 10 Desember itu ada
peraturan Polri tentang bahwa Polri itu bisa menempatkan anggota aktif untuk duduk di 17 kementerian dan lembaga. Sementara bulan lalu itu ada putusan MK nomor 114 bahwa Polri itu tidak boleh menempatkan anggotanya yang aktif di lembaga-lembaga itu, dan mestinya ini dikoreksi. Malah yang ada sebaliknya, Kapolri berani mengeluarkan putusan Polri tentang penempatan di 17 lembaga tadi. Ini merupakan fakta bahwa sebetulnya yang berkuasa itu siapa? Bahwa dengan keberanian atau sikap dari Kapolri ini ada minimal 3 lembaga negara tinggi, 3 lembaga tinggi negara yang dikangkangi. Pertama itu MK, kedua itu Presiden, ketiga itu DPR. Ya, ini kan aturan main yang sebetulnya dari awal sudah ditetapkan oleh DPR. Ini dikangkangi oleh Kapolri. Kenapa bisa begitu? Karena saya yakin dia merasa dialah yang jadi presiden dan dia di bawah kendali dan juga di bawah keamanan dari Jokowi. Jadi sebetulnya yang jadi presiden itu bisa saja kita anggap Sigit ya, dan juga atasannya itu Joko Widodo. Nah, dengan begitu sebetulnya kita sudah waktunya untuk bersikap, jangan membiarkan ini terus terjadi, dan sekaligus juga kita mengingatkan Pak Prabowo ya, dengan adanya bencana misalnya, kita bisa menilai kalau memang ini ingin diusut tuntas, terutama siapa penyebab banjir yang begitu banyak memakan korban hampir 1.000 orang, itu maka ini harus diaudit secara menyeluruh. Ada audit lingkungan, dan itu bisa terjadi kalau ini dinyatakan sebagai bencana nasional. Tapi ternyata di Tempo, dan saya barusan dapat tulisannya tentang bahwa ada perusahaan Prabowo juga yang terlibat dalam kasus pemanfaatan hutan di Sumatera. Ada 90-an ribu hektar. Nah, sebaliknya, kalau ini tidak dinyatakan sebagai bencana nasional, sementara keuangan negara itu bermasalah, bisa saja nanti makin ke belakang, ini bisa menggerogoti kepercayaan publik dan asing terhadap pemerintah ini. Dan sudah ada mulai suara yang menyatakan ternyata lebih baik zaman Jokowi dibanding zaman Prabowo. Nah, kalau sudah seperti ini kan sebetulnya sudah peringatan bagi Prabowo bahwa soal korupsi, soal pengkhianatan negara dia tidak berbuat apa-apa. Bahwa di sisi lain ada agenda Jokowi untuk membuat nanti ekonomi semakin parah, sehingga rakyat di sisi lain akan percaya bahwa sebetulnya zaman Jokowi itu lebih baik. Sehingga dengan begitu bisa saja akhirnya ada perlawanan rakyat untuk melengsarkan Prabowo. Nah, karena itu ini kita ingatkan kepada siapa, terutama kepada Pak Prabowo. Jangan hanya omon-omon bicara berantas korupsi, bicara ingin menghilangkan negara dalam negara, tapi dalam prakteknya yang terjadi sebaliknya. Dia takut berhadapan dengan siapa? Dengan Jokowi, dengan Sigit, dengan Parcok, dengan geng Solo. Nah, ini tidak bisa dibiarkan. Karena itu kita nyatakan kita mendukung dia sepanjang dia memang masih pro negara, pro rakyat, ya, dan anti kepada koruptor dan anti kepada pengkhianat negara. Tapi kalau memang ini tidak bisa dilakukan oleh Prabowo, apa boleh buat? Ya mungkin sudah waktunya kita itu untuk melawan, dan kita mulai dengan acara sebelumnya itu di bulan lalu di UMJ, lalu hari ini di UIN, mungkin nanti bisa di tempat lain, untuk akhirnya bisa saja Mei 14 itu kita adakan di Tugu proklamasi. Untuk apa? Untuk memulai perlawanan. Perlawanan terhadap siapa? Terhadap rezim, terutama kita ingin supaya Jokowi dan Gibran itu tidak berlanjut. Tidak berlanjut untuk apa? Untuk nanti kalau seandainya Prabowo jatuh, justru yang naik itu Gibran, dan itu kita tidak pernah akan terima. Dan itu tidak bisa kita diamkan, dan karena itulah mari kita mulai terus perlawanan ini. Ini baru
langkah kedua, mudah-mudahan nanti akan diikuti dengan langkah-langkah berikutnya di berbagai kampus di Indonesia, dan puncaknya kita berharap benar-benar bahwa pemalsu ijazah atau penipu pembohong rakyat seperti Jokowi itu akhirnya ditangkap. Nanti Bang Rismon saya kira akan menjelaskan ya. Kemudian yang namanya Gibran itu akhirnya dilengsarkan. Itulah target-target kita. Di samping tadi ada dua hal lain ya. Jadi target utama itu bagaimana supaya Jokowi ditangkap dan diadili. Kemudian yang kedua bagaimana Gibran harus dilengsarkan. Ketiga supaya koruptor itu ditangkap dan diadili, disita asetnya, diambil alih oleh negara. Kemudian pengkhianat-pengkhianat negara seperti Luhut yang membiarkan bagaimana industri nikel nasional itu dikuasai oleh konglomerat dan Cina ini bisa berakhir. Saya kira itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari Bapak Moderator dan salam mahasiswa. Salam mahasiswa. Masih belum ngantuk kan? Masih segar? Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya orang PKB saya belajar itu. Dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Ya, terima kasih juga untuk Pak Ismet, Pak Marwan, udah ini ya tadi, dan Bang Rismon, Pak Mursalim, dan Pak Rizal Fadilah. Ya, terima kasih saya sudah diberikan kesempatan. Hari ini saya hanya ingin mengajak aja. Kalau sering melihat pemberitaan mengenai ijazah Pak Joko Widodo, mungkin saya ini orangnya aneh ya. Kenapa saya bisa ada di situ? Awalnya sebenarnya Pak Roy Suryo ini dalangnya ini ngajakin saya, yuk Bang Michael kita jalan-jalan ke UGM katanya. Apa urusannya kita harus jalan-jalan ke UGM? Ternyata pada tanggal 15 April itu pintu UGM yang ada banyak banget itu ada 8 apa berapa ditutup semua, tinggal 1. Karena takut kalau ketemu Roy Suryo, Rismon Sianipar, dan Dr. Tifa. Nggak tahu takutnya kenapa, tapi tinggal Ova Emilia saja yang menjawab kalau itu. Nah, yang saya mau katakan di sini, kita kan mengatakan bahwa ada korupsi dan pengkhianat negara yang harus kita berantas. Saya mau mengingatkan bahwa di zaman Pak SBY, sebelum zaman Pak SBY itu indeks persepsi korupsi Indonesia itu 20 dari 100. Rendah sekali ya. Dan naik ke 34 selama zaman Pak SBY. Berarti membaik. Bukan naik korupsinya, naik indeksnya. Jadi kalau Finlandia atau negara-negara maju itu mungkin mendekati 100 lah kira-kira gitu. Selama 10 tahun Jokowi dari 34 bertahan di 34. Berarti kan dia tidak membuat apa-apa mengenai korupsi ini. Bahkan dia biarkan siapapun yang mau korupsi mungkin dikasih-kasih aja sehingga segitu-segitu aja indeks persepsi korupsinya. Nah, yang saya mau ajak, dulu saya mengingat di tahun 98 tuh saya masih SD sebenarnya. Tapi saya sering diajak oleh orang tua saya melihat sendiri demo itu seperti apa. Dan bahkan dulu tidak hanya demo 98 itu salah satu, ini boleh dikoreksi ya Bang Rismon ya. Bang Rismon kan salah satu pelaku demonya juga. Itu tidak hanya di tahun 98 itu, tapi berjilid-jilid itu demonya itu. Jadi dari tahun 92 ada demo, 96 ada demo, 98 ada demo. Nah sekarang ini saya lihat, dari tahun 2019 Bambang Tri itu kan mencari, oh ada kejanggalan ini mengenai ijazah. Dan mungkin menunggu saatnya yang tepat, yaitu 2025. Di mana ijazah ini harus kita buka, di mana Bang Rismon Sianipar dengan tidak sengaja bersama istri tercinta datang ke UGM dan tidak sengaja melihat skripsi itu. Dan tepatlah Bang Rismon yang melihat itu, karena kalau saya yang melihat mungkin saya senang-senang aja. Oh bagus nih Jokowi lulusan UGM. Tapi karena Bang Rismon yang lihat, dia tahu itu Times New Roman yang belum diciptakan di hari itu, di tahun 85. Nah, saya sekarang mengajak kawan-kawan di sini, mahasiswa kan udah tahu ceritanya. Kalian percaya apa enggak sih? Ijazahnya Jokowi itu asli? Oh, enggak ya. Saya kan nanya. Saya kadang-kadang bingung juga. Saya ini jadi wartawan, suka nanyain Bang Rismon, suka nanyain Pak Roy, terus dipanggil sama polisi jadi terlapor.
Kenapa saya terlapor? Karena Anda nanya-nanya sih katanya. Loh, jadi nanya itu sudah nggak boleh ya di negara demokrasi ini. Kan itu sangat ngeri ya. Dan YouTuber-YouTuber di sini juga ini termasuk orang-orang pemberani loh menurut saya. Pemberani karena setiap hari mengcover hal-hal ini. Nah, teman-teman saya justru yang seumuran saya testimoninya begini, Mike, lu nggak ada kerjaan lain apa katanya? Ngapain sih ngurusin ijazah orang yang sudah nggak menjabat? Loh, ya saya bilang menjabat nggak menjabat, kalau emang ada, kalau enggak. Nah, yang saya minta, kalau memang Pak Jokowi, jangan-jangan Pak Jokowi nonton ini kan, jadi bolehlah saya ngomong ke Pak Jokowi langsung. Nah, hari ini sudah ada seseorang petinggi negara ini, yaitu Hakim MK Arsul Sani, yang melakukan dua hal yang sangat luar biasa. Satu, dia menunjukkan ijazahnya di depan publik, di depan umum. Kedua, dia diadili. Tahu nggak dia udah diadili? Arsul Sani sudah diadili oleh MK dan terbukti bahwa ijazahnya asli. Nah, kalau Pak Jokowi ingin belajar dari Hakim MK ini, yang satu ini yang luar biasa, yang terhormat, ya enggak? Ya meskipun dulu ada putusan MK 90 ya, tapi banyaklah putusan MK lain yang menurut saya bagus, seperti 0% presidential threshold, seperti pejabat Polri dilarang menjabat di sipil. Nah, hal-hal itu menurut saya bagus. Nah, Pak Jokowi tolong tiru aja lah Pak Arsul Sani. Karena saya juga udah bosen, Bang Rismon juga saya rasa udah bosen, kita semua sudah bosen bicarain ijazah Pak Jokowi melulu. Kita mau membicarakan hal-hal yang betul-betul esensial untuk Indonesia. Misalnya, kemana aja sih penghasilan dari sawit, tambang, apalagi, dan segala macam sumber daya alam yang selama ini dikeruk dari Indonesia. Mau ya kasih sedikit lah buat rakyat ya enggak? Minimal kayak kalau di luar negeri itu ada unemployment benefit ya enggak? Setiap mungkin masyarakat kalau di Indonesia dikasih 1 juta lah tiap minggu ya enggak? Satu orang. Suka nggak kalau kita dikasih 1 juta tiap minggu? Oh kurang? Oh kurang. Oke. Ya tambah lagi ya. Soalnya banyak bro, 280 juta orang. Nah tapi begitu, saya yakin kalau seandainya sumber daya alam itu dikelola dengan baik dan transparan, ada itu duit tiap minggu buat kita satu persatu, dan negara ini bukan negara miskin, cuma negara ini salah kelola. Jadi Pak Jokowi, saya ingin Anda lah dulu yang memulai, karena Anda sekarang pokok pembicaraan di negara ini selama setahun ini. Tirulah Pak Arsul Sani, tunjukkan ijazah Anda, dan datanglah ke Pengadilan Negeri Solo tanggal 16 Desember untuk diadili. Karena menurut saya itulah jalan tercepat, jalan terbaik, dan ya paling bermartabat untuk seorang mantan presiden untuk dilalui. Terima kasih, saya Michael Sinaga, seorang wartawan biasa, dan semoga Pak Jokowi mendengar ini. Thank you.